Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada motherboard Asus ya, laptop Asus tipe K45A dengan kode boardnya LA8226P dengan kasusnya jika dinyalakan laptop ini nyala sebentar kemudian mati, nyala sebentar kemudian mati, dan setelah saya cek pada bagian powernya ya, ini di bagian SUSP ini tidak ada power sama sekali. Di saat dinyalakan tidak ada sinyal SUSP yang masuk pada IC dengan kode Q45. Kalau di sini Q45 ya. Di bagian ini sinyal SUSP tidak ada. Tentunya kalau sinyal SUSP tidak ada, kalau dilihat dari timing diagramnya ya, sebentar, timing diagram saya cari timing diagramnya dulu, power on square nya, urutan power untuk menyala ya. Nah di bagian ini ya, nggak kelihatan. Jadi power normal semua. Di bagian ini normal semua, ACI ini normal, di bagian 5 volt ALW, 3 volt ALW normal, ini VCC SUS juga ada, dan sampai ke power pada tombol buton ya, itu juga ada powernya. Tapi setelah tombol power di on kan, semua ini ada sinyal, dan tapi stop di bagian SUSP. Jadi di bagian SUSP tidak ada sinyal masuk sama sekali atau tidak ada mengeluarkan sinyal ya. Kalau saya lihat di bagian SUSP ini di Q45, IC Q45 itu tidak ada sinyal SUSP pagar. Tapi SUSP-nya itu ada, SUSP-nya ada, tapi sinyal SUSP pagar nggak ada. Dalam artian tanda pagar ini setelah tombol power ditekan. Oke. Dan untuk menanggulangi kasus seperti ini dengan ciri-ciri seperti ini ya, dan SUSP ini stop, biasanya itu terjadi error pada firmware pada EC-nya. Error pada EC yang di sini tertera dengan tipe KB9012 ya, 9012, dan saya akan mencoba untuk memflash EC ini menggunakan EEPROM programmer yang murah, dan di EEPROM programmer dengan tipe CH341A, dan ini harganya cukup murah, sekitar gak sampai 50.000 ya. Jadi saya beli dulu itu sekitar 25.000 kalau nggak salah. Saya beli online 25.000 ini untuk EEPROM programmernya. Dan ini juga kelebihan dari EEPROM CH341A ini, bisa untuk memflash EC KB9012. Jadi programmer ini bisa untuk memflash atau membaca dan menulis memori pada EC KB9012, atau bisa disebut ECIO atau biasanya teman-teman menggunakan istilah EC, enable controller ya. Dan untuk ngeflashnya cukup mudah. Oh ya, untuk sambungan kabel ini ya, sambungan kabel ini nanti saya akan berikan pada
deskripsi video, atau bisa nanti saya buatkan gambarnya saja supaya mudah, atau koneksi ini kemana, koneksi ini kemana, nanti saya buatkan gambarannya mudah. Oke, untuk cara flashnya cukup mudah. Jadi di bagian ini, di bagian saya menggunakan software postal ini, postal 2 ya, postal 2 atau postal 3 ini. Saya pikir postal 3 tadi. Jadi settingannya seperti ini. Di bagian outer ini pilih JTAG dan kemudian pilih KB902, dan di bagian miss ini SP read short step ini dicentang, ini dan ini, dua ini dicentang, kemudian dua ini juga dicentang, kemudian oke saja dan pilih outer. Kemudian coba kita cek apa terkoneksi apa tidak. Oh tidak, belum terkoneksi ya, tidak terkoneksi. Karena tidak terkoneksi karena EC masih belum dapat tegangan 3 volt dari power supply. Jadi untuk mengatasi caranya mudah, colokkan power ya, charger laptopnya. Setelah dicolokkan, coba kita tes lagi set USB. Nah bisa, kita tinggal ambil, oh ini firmware-nya ini saya download dari situs di internet ya. Oke, kemudian kita uret aja terus, dan lama uretnya ini prosesnya cukup lama, jadi sekitar 5 atau sampai 10 menit mungkin. Dan oh ya, kelebihan dari programmer ini ya, itu selain murah, itu bisa untuk flash IC KB902 jika dibandingkan dengan programmer yang lain ya, yang tentu saja yang harganya lebih mahal sedikit, dan ini harganya sekitar, kalau sekarang sekitar 150 atau 200 ribu ya di online shop. Ini tidak bisa untuk flashing pada EC. Jadi untuk EZP2010 tidak bisa untuk flashing di PC EC. Jadi yang bisa ini yang harganya cukup murah banget, sekitar, kalau bisa dulu saya beli sekitar 25.000 sambil menunggu ya, karena ini prosesnya agak lama. Oh ya, untuk sambungannya nanti saya akan kasih link atau kasih gambar aja di videonya ya, sambungannya kemana, atau enggak sekarang aja deh sambungannya, sambil menunggu proses flashnya. Sambungannya seperti ini, sambungannya jadi seperti ini ya. Di IC KB902 9012 ya, ini pada pin 59 dikoneksikan ke pin CS pada ada di baliknya, pada EEPROM programmernya. Lantas pin 60 dikoneksikan ke SCK, pin 61 pada KB9012 di MOSI, lantas pin 62 di MISO, dan pin 42 ini yang penting, ini dikoneksikan ke ground pada
EEPROM programmernya juga dikoneksikan ke ground pada motherboard, dan jika tidak dikoneksikan ya, ini nggak terbaca, IC-nya tidak terbaca dan nggak bisa baca tulis ya. Jadi tidak bisa untuk memprogram IC-nya jika groundnya pada motherboard ini tidak juga terkoneksi pada groundnya EEPROM programmer dan pin 42 pada IC EG-nya. Udah cukup gitu aja ya, semoga jelas. Dan sambil menunggu ini sedikit lagi, waduh memori kalian terek, rokokan dulu kan. Ya, dengan harga murah CH341A bisa memflash ECEG ya, saya cukup kaget juga. Pada awalnya saya nggak tahu, tapi setelah baca-baca di internet, di forum-forum luar negeri ada yang berhasil, dan saya coba ini, dan ternyata beberapa pekan lalu saya coba dan berhasil. Dan ini yang kedua kalinya saya mencoba dengan motherboard yang sama, dengan ciri-ciri kasus yang sama. Oh ya, kalau dengar suara kendaraan motor, karena di tempat saya ini dekat jalan raya, mungkin ada dengar bising karena suara kendaraan lalu lalang ke jalan raya ya. Tinggal satu step lagi, karena ini verifikasi, proses verifikasi pada file yang telah dituliskan di sini. Sebentar lagi selesai. Itu memori mentara. Semoga memorinya cukup ya, tinggal sedikit memorinya. Video saya stop dulu. Bentar lagi kalau hampir selesai, saya rekam lagi. Ya, hampir selesai ya proses verifikasinya pada isi ini, dan sebentar lagi setelah selesai flashing dan verifikasinya akan saya coba pada LCD-nya, kita pasang lagi pada casing-casingnya juga ya, apa bisa tidak, dan selesai. Sekarang saya tekan dulu ya, matikan dulu, dan saya akan rakit dulu. Jadi saya sudah memasang pada LCD ya, pada port LCD saya sudah pasang sininya, dan saya sudah lepas beberapa kabel. Yuk kita coba apa bisa apa tidak setelah tes pada bagian ini menggunakan EEPROM programmer murah meriah. Tes bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa, dan sukses. Setelah ECG flash, laptop kembali nyala normal, tidak mati lagi. Matikan aja. Jika teman-teman memiliki kendala yang sama ya, seperti
ini bisa menggunakan ebru murah meriah IH341A, bisa untuk memflashing SCEC dengan tipe KB9012. Ya, cukup dari saya. Semoga manfaat, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.